Jujur enggaknya seseorang itu kita nggak bisa paksa ya teman-teman ya. Itu murni banget pilihan mereka. Sama dengan kita yang juga punya pilihan untuk jujur atau memilih untuk menutupi. Jujur enggaknya berhubungan dengan orang lain, dan yang terpenting adalah jujur terhadap diri, right ya. Which is ini nggak gampang teman-teman ya. Kalau gampang semua orang di dunia ini udah damai, aman, sentosa, terkendali gitu kan ya. Gak ada curiga, gak ada prasangka, right? Tapi masih banyak teman-teman ya seperti ini. Jadi ini yang disebut susah ya, susah. Tapi bukan berarti nggak bisa loh ya. Di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia kita bakalan lihat ya tentang kejujuran apa sih yang ada dalam diri kita, dalam diri orang lain juga yang akan kita lihat, yang akan kita ungkapkan di sini ya teman-teman ya. General reading umum buat siapa aja boleh, dan timeless reading ya teman-teman ya. Anytime kalian mau dengerin juga boleh ya. Yang penting kalian mau iramanya terbuka, sudut pandang yang luas, jangan sempit-sempit ya teman-teman ya. Alright yo, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful one for you. Alright ya. Sama seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 cerita ya. 3 cerita ini teman-teman ya, kalian gak perlu pilih ya, gak perlu pick a card, cukup ya dengerin aja dari depan sampai belakang. Cerita pertama sampai cerita ketiga ya teman-teman ya. Siapa tahu ternyata 3-3-nya itu adalah cerita kamu semua ya, who knows ya. Alright ya, kita baca buat teman-teman Libra ya. Buat teman-teman Libra. Oke. Di cerita yang pertama ya, ini tentang apa sih ya? Ini tentang apa? Ini tentang seseorang yang jauh di sana ya, tentang seseorang yang berjarak sama kamu, yang mungkin sedang menempuh pendidikan, bisa jadi sedang bekerja pula, tapi jauh ya, luar kota juga bisa, luar negeri juga bisa nih teman-teman ya. Ada jarak lah di antara kalian ya, seperti itu. Terus siapa aja yang ikut terlibat ya dalam hal ini ya? Bisa jadi keluarga ya, bisa jadi keluarga kamu, bisa jadi orang-orang dekatnya kamu ya. Ini bisa jadi cerita-cerita seperti ini ya teman-teman. Tentang apa ya, tentang hal-hal yang halangan-halangan ya, bisa jadi halangan-halangan atau hal-hal yang ditutupi selama ini ya di hubungan kalian teman-teman ya, dan menyebabkan apa ya, semacam halangan-halangan gitu ya, halangan-halangan, lalu juga celah-celah yang mungkin ada atau mungkin timbul ya teman-teman ya, karena ini hubungan yang sebenarnya nggak gampang ya buat ngejalanin ya. Hubungan ini butuh kekuatan yang luar biasa, karena ada turut campur keluarga ya, ikut-ikutan lah ya, ada kompor-kompor yang ngikut lah ya di sini teman-teman ya, seperti itu. Nah ya, gimana cara untuk mengendalikan ini gitu kan, untuk mengatasi hal seperti ini? Lepaskan yang namanya keterikatan, belajar yang namanya jelas ya, jelas kamu maunya apa, kamu mau seperti apa gitu. Jangan sampai ya hubungan kalian itu direcokin sama orang-orang di sekitarnya kalian. Bukan berarti pendapat keluarga itu nggak penting loh ya teman-teman ya, bukan, tapi mesti belajar juga untuk bisa yang namanya membagi waktu dengan baik, memutuskan segala sesuatu hal dengan tegas, karena masing-masing hubungan itu kan punya role sendiri-sendiri ya, punya peraturan sendiri-sendiri. Cuman mungkin kalau misalkan ada masukan, contoh ya, kok kerja kok gini sih, nggak yang namanya nengokin kamu dan sebagainya, ini mungkin bisa jadi sarana alternatif di mana bisa yang namanya ngelihat ke diri sendiri. Oh udah cukup seimbang belum sih antara kerjaan aku sama relationship aku gitu. Jangan sampai ya namanya aku luar kota terus tapi aku lupa bahwa aku punya seseorang di sana yang nungguin aku ya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi perlu sih yang namanya hal-hal seperti ini diingat gitu. Jangan sampai yang namanya kita jauh gitu kan dari orang yang kita sayang, dari keluarga gitu, terus kita terjebak dalam kesenangan sesaat. Nah ini juga nggak baik kan ya. Jadi seperti ini sih teman-teman ya. Ceritanya adalah seseorang ya yang bekerja jauh di sana gitu kan ya, dan kamu di sini, dan atau sebaliknya ya teman-teman, dan waktunya itu habis gitu, baik buat kerjaan ataupun buat hal-hal yang dengan kesenangannya dia gitu ya. Belum tentu ini ya, belum tentu dengan laki-laki lain atau perempuan lain, belum tentu ya. Walaupun mungkin bisa jadi seperti itu, tapi belum tentu juga teman-teman ya, belum tentu. Jadi
bisa jadi hobinya atau apa sampai habis waktunya dan nggak peduli lagi ya, kamu merasa sih seperti itu, oke ya teman-teman. Dan pada akhirnya ngerti juga gitu yang membuat dia pada akhirnya kayak jarang pulang, kayak nggak, kayak waktunya tuh habis lebih suka yang di tempat dia sekarang gitu ya. Kenapa gitu ya, karena kesenangan sesaat ini tadi gitu ya. Alright ya, ini di cerita yang pertama buat kamu, buat teman-teman Libra ya. Sekarang kita menuju ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ada transformation di sini. Tentang apa ya? Tentang sesuatu hal yang selama ini ditutup-tutupin teman-teman ya. Jadi transformation. Cerita Scorpio ya. Cerita Scorpio ini adalah cerita tentang rahasia, di mana ya ini mungkin aja ada hubungan-hubungan yang berbahaya yang mungkin selama ini ditutupin gitu kan, dan pada akhirnya terkuak gitu, terbongkar ya. Bisa jadi seperti itu. Lalu kita coba lihat siapa aja sih yang yang terlibat gitu ya. Orang-orang yang mampir sejenak dalam hidup kamu atau hidupnya dia ya teman-teman. Ini bisa jadi reverse ya, bisa jadi seperti itu. Jadi bisa jadi orang-orang yang mampir sejenak gitu kan ya, ya hanya sekedar have fun gitu loh teman-teman. Waduh ya, ini hubungan-hubungan yang seperti ini kayak hal-hal yang bosan, jenuh, terus ketemu sama seseorang ya fun sesaat yang kayak gitu, right? Selanjutnya kita coba lihat ya tentang apa gitu ya, tentang sesuatu hubungan ya, dimana mungkin dia merasa sama kamu itu hubungannya agak enggak jelas ya. Di sama kamu nggak bisa jadi apa adanya gitu. Ibaratnya kamu tuh tipikal orang yang maunya instan ya, nggak bisa dipegang gitu. Artinya sebentar A sebentar B gitu. Itu yang menyebabkan pada akhirnya dia udahlah gitu ya. Pada akhirnya dia kayak ya udah deh gitu ya, menggantung satu hubungan. Nah ini nih baru terkuak gitu bahwa ada yang namanya cerita-cerita seperti ini. Ternyata dia have fun-nya tuh seperti ini gitu. Ya. Oke ya teman-teman ya, kita coba lihat ya untuk gimana caranya ya. Caranya adalah menghargai gitu, menghargai bahwa tiap-tiap orang itu punya yang namanya pertimbangannya masing-masing untuk dirinya sendiri. Bukan berarti kita harus punya pasangan, bukan berarti kita harus jadi sama gitu ya, enggak. Menghargai perbedaan ini yang paling susah ya. Ketika seseorang merasa dikekang, ketika seseorang merasa bingung ya dengan arah dari satu tujuan, ini potensi untuk bisa melenceng ke hal-hal yang lain itu besar. Nah ini sebabnya yang namanya belajar untuk menerima perbedaan ini penting banget, tanpa harus membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita mau ya. Kebanyakan larinya ke hal-hal seperti itu ya teman-teman ya, kebanyakan, walaupun nggak semua ya, pasti adalah orang-orang yang tetap memegang yang namanya prinsipnya mereka masing-masing. Ada juga yang larinya mungkin ke hobi, ada mungkin yang ke game gitu kan ya, ada yang ke olahraga, macam-macam ya pelariannya. Nah ini di cerita yang kedua ini kebetulan ceritanya ya larinya ke hal-hal yang berhubungan dengan hubungan yang berbahaya. Nah kan ya kayak gitu ya. Dan akhirnya terbongkar ya seperti itu. Cuman ya memang karena dia pernah berada dalam satu situasi yang kayak terkekang, terdominasi, kehilangan kebebasan, sehingga dia mencari pelarian ke orang-orang yang menganggap dia ya adalah seseorang yang ya dia merasa dihargai lah ya kayak gitu. Oke ya, ini di cerita yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju cerita yang ketiga, dan semoga ceritanya bagus ya. Waduh teman-teman ya, ini adalah tentang hal-hal yang masih belum bisa dilepaskan ya, hal-hal yang masih belum bisa dilepaskan, hal-hal yang masih belum bisa move on gitu kan ya, terjebak di hubungan masa lalu. Nah ya teman-teman ya, kita coba lihat ya. Oke, siapa aja yang ikut terlibat ya, pastinya adalah seseorang di masa lalu ya. Ini hubungan-hubungan yang susah move on banget nih ya. Jadi kamu yang setia banget gitu kan, atau dianya juga yang setia banget ya. Ini reverse juga bisa ya teman-teman ya. Jadi padahal sebenarnya kamu tahu bahwa ini adalah relationship yang nggak bawa kebaikan ya buat kamu ya teman-teman ya. Padahal kamu ngerti loh ya, padahal kamu ngerti atau dia ngerti bahwa ini tuh nggak bawa kebaikan ya, seperti itu. Dan tentang apa ya, tentang hope ya, tentang hubungan-hubungan yang sebenarnya kamu juga ngerti ya, hubungan di masa lalu ya, udah yang namanya hubungan yang melawan arus ya kan, hubungan yang
melelahkan, nggak bisa jadi diri sendiri juga, tapi kamu selalu melihat itu adalah sosok yang sempurna, padahal kamu sebenarnya udah ngerti ya ketidaksempurnaannya dia. Udah terbuka juga satu persatu gitu, tapi kenapa gitu kan, ini susah banget move on dari dia. Nah ini dia teman-teman, sekarang kita lihat ya gimana caranya ya untuk hal-hal ini. Belajar buat apa sih sayang sama diri teman-teman ya, terutama adalah seperti itu, sayang sama diri, karena selama ini mungkin kamu lupa ya, terlalu sibuk untuk sayang sama orang-orang yang melekat dengan kamu gitu kan ya, malahan kamu lupa buat sayang sama diri kamu sendiri ya. Kamu diingetin juga buat apa sih nggak terlalu gampang baper ya, jaga mood kamu, jaga pergaulan juga ya, lebih positif teman-teman. Jadi kalau misalkan moodnya bagus ya pasti akan kebawa juga ke hal-hal yang bagus juga. Dan ya this is the most important thing, bahwa cinta memang penting dalam satu hubungan, tapi nggak serta-merta harus cinta dan cinta terus teman-teman ya. Dalam satu hubungan ada banyak sekali pertimbangan di dalamnya, termasuk ya tadi ada juga ya keluar dari sini hubungan yang melawan arus banget ya kalau kalian lanjutkan. Nah ini sebaiknya dipertimbangkan dengan matang gitu, karena contoh kalau kamu menikah dengan seseorang ya, ini sudah bukan hanya mengenai aku dan kamu gitu, tapi ada banyak sekali pertimbangan di dalamnya ya. Ada pertimbangan keluarga juga, ada yang namanya kalau misalkan bisa menerima dengan perbedaan gitu kan ya, oke gitu. Tapi kalau misalkan kamu berada di satu keluarga yang straight banget secara aturan gitu, dan kamu nggak bisa against ini dengan lembut gitu kan, justru akan membuat kamu sendiri jadi terluka dan orang-orang yang kamu sayangi juga terluka ya. Jadi mesti dipikirin baik-baik sih teman-teman ya. Yang terbuka adalah ini ya, hal yang sebenarnya kamu udah tahu bahwa ini adalah melawan arus banget ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita yang ketiga ya buat teman-teman Libra. Oke. Kita bakalan jumpa lagi ya di next time Reading barengan sama Oracle Card Indonesia, tentunya dengan cerita yang berbeda. Dan untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap semangat dan ingat untuk fokus sama solusinya aja, bukan sama ceritanya atau problemnya ya, tapi sama solusi yang bisa kalian ambil. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.